Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita lanjutkan obrolan singkat kita. Insyaallah kita akan membahas mengenai satu pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan kepada para ulama, yakni mengenai kapan waktu membayar zakat fitrah atau kapan membayar zakat, waktu membayar zakat fitri. Karena mungkin kita lihat sebagian dari kaum muslimin di hari ke-6 ini itu sudah berbondong-bondong untuk membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Kita berhusnudzon kepada mereka, mudah-mudahan ini karena memang ghirah, karena semangat mereka untuk menunaikan satu di antara kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Namun tentu teman-teman yang berbahagia, semangat kita untuk melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan tetap kita harus mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenai kapan disyariatkannya untuk membayar zakat fitri, maka kita akan jelaskan bersama-sama, kita mendengarkan penjelasan para ulama. Yani waktu membayar zakat fitri itu ada dua macam. Ada waktu yang afdol, ada waktu yang dibolehkan. Ya, ada waktu yang afdol, ada waktu yang dibolehkan. Waktu yang afdol itu kapan teman-teman? Waktu yang afdol adalah ba'da sholatul fajr, ya, setelah sholat subuh, sampai ba'da sholatul fajr di hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal, sampai menjelang didirikannya sholat Idul Fitri. Nah, waktunya memang begitu singkat, namun ini waktu yang paling afdol, ya, yang bisa dilakukan oleh kita. Dan tentu ketika kita bisa memberikan zakat ini kepada mustahik langsung di hari Idul Fitri sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka ini adalah waktu yang paling afdol, maka bisa dilakukan. Namun jika memang kita menitipkan zakat kita ke lembaga, ke DKM misalkan, maka tentu mereka sudah memplanning, ya, tidak menerima zakat itu sudah mepet dengan Idul Fitri, karena mungkin itu sudah waktu untuk pembagian. Maka jika kita menitipkan kepada suatu lembaga atau kepada DKM masjid misalkan, ya, maka kita ambil cara yang kedua, cara yang dibolehkan. Kapan cara yang dibolehkan teman-teman? Cara yang dibolehkan itu 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Ya, hal ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, pernah dilakukan oleh beliau. Dalil, ya, waktu yang paling afdol, yakni tadi disebutkan, yakni ba'da sholatus subh di hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal sampai dengan menjelang didirikannya sholat Idul Fitri, adalah perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, man addaha qabla sholati, ya, fahiya zakatun maqbulatun, wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Jadi barang siapa yang menunaikan zakat fitri itu sebelum sholat Idul Fitri, maka zakat ini akan diterima, makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zakat fitri. Namun barang siapa yang menunaikan zakat fitri ini ba'da shalah, setelah sholat Idul Fitri, ya, maka zakat itu dikategorikan atau termasuk dinamakan atau termasuk bagian sedekah biasa. Adapun dalil yang menyebutkan dibolehkannya 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ya. Wa kana Ibnu Umar. Nah, ini dilakukan oleh Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Jadi Ibnu Umar pernah, ya, ketika memberikan Idul Fitri kepada orang yang berhak menerimanya, dia mengeluarkan zakat itu sehari atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Nah, ini dalil-dalil waktu yang
disebutkan tadi itu waktu yang afdol itu ba'da sholatus subuh di hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal sampai dengan mau didirikan sholat Idul Fitri. Kemudian dalil mengenai dibolehkannya waktu yang boleh, ya, waktu yang boleh itu 1 atau 2 hari sebelum atau menjelang Idul Fitri. Ada juga pendapat yang lain yaitu boleh 3 hari sebelum. Nah ini rinci sekali ya teman-teman ya. 3 hari sebelum Idul Fitri. Ya, ini dalilnya adalah yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar ya, ketika memberikan zakat fitrah itu 3 hari sebelum Idul Fitri ya. Ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta ya. Begitu juga ada sebagian ulama yang berpendapat, nah ini mungkin ya yang sebagian dari kita mengambil pendapat ini ya, yakni dibolehkannya membayar zakat itu mulai dari awal Ramadan. Ya, mulai dari tanggal 1 Ramadan mereka sudah berbondong-bondong untuk membayar zakat fitri. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa dibolehkannya untuk membayar zakat fitri itu 1 atau 2 tahun sebelum zakat fitri tahun ini. Ya. Misalkan tahun ini ada mungkin sebagian yang sudah membayar di tahun sebelumnya. Ini pendapat dari sebagian ulama ya. Tentu ini pendapat dari sebagian ulama. Namun teman-teman yang berbahagia, kita harus memilih pendapat yang paling kuat, yang mendekati dalil bahwa ya zakat fitri itu berkenaan dengan perayaan Idul Fitri. Ya, zakat fitri itu berkenaan dengan perayaan Idul Fitri atau terkait dengan waktu Idul Fitri. Maka yang seharusnya kita berikan Idul Fitri itu adalah menjelang Idul Fitri. Jadi pendapat-pendapat yang lain itu dianggap lemah oleh para ulama. Ya, diantaranya adalah penjelasan dari Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan seandainya zakat fitri itu ditunaikan jauh-jauh sebelum Idul Fitri ya, maka tentu saja kata beliau hal ini tidak mencapai maksud yang disyariatkan zakat fitri. Yaitu apa? Maksud dari zakat fitri untuk memenuhi si miskin di hari raya Idul Fitri. Ya, beliau mengatakan ingatlah bahwa sebab diwajibkannya zakat fitri itu karena hari fitri. Ya, hari tidak lagi berpuasa. Dari fitri itu artinya berbuka ya. Jadi zakat fitri itu berkenaan dengan hari fitri. Hari fitri itu hari berbuka. Ya, tidak lagi berpuasa, sehingga zakat ini pun disebut zakat fitri. Kata beliau seperti itu. Karena maksud zakat fitri adalah untuk mencakup si miskin ya, untuk memberikan pertolongan kepada si miskin di waktu khusus. Kapan waktu khusus tersebut? Waktu khusus itu adalah waktu hari raya Idul Fitri. Maka kata beliau, maka tidak boleh didahulukan jauh-jauh dari sebelum waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan singkat dari kami dan kami mengutip dari penjelasan para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan menerima amal ibadah kita semua. Saya akhiri, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.